Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprilia Aji dengan NIM A1C1-19067 dari kelas reguler A 2019. Di sini saya akan membuat video mengenai jawaban saya mengenai soal ujian akhir semester Kimia Organik 2. Soal yang pertama, reaksi SN2 membutuhkan nukleofil yang baik, sedangkan reaksi E2 membutuhkan basa yang baik. Namun, ada juga nukleofil yang baik merupakan basa yang baik pula. Nukleofil pada reaksi SN2 ini melakukan penyerangan terhadap atom karbon yang tersubstitusi secara heteroatom di dalam suatu molekul. Sedangkan E2 melakukan abstraksi pada wilayah proton yang berada di ujung molekul. Dalam reaksi bersaing SN2 dan E2, pemenang ditentukan oleh derajat percabangan alfa dan beta dan kekuatan nukleofil atau basa. Peningkatan percabangan alfa dan beta dan kebasaan yang kuat mendukung eliminasi E2. Sedangkan peningkatan nukleofilisitas mendukung reaksi SN2. Baiklah, soal yang kedua yaitu ketika suatu senyawa ester, di sini saya menggunakan metil benzoat, kita reduksikan dengan dibal H atau diisobutil aluminium hidrida, maka H yang ada pada dibal H akan menyerang karbonil yang ada pada metil benzoat dan menggantikan karbonil tersebut, sehingga terbentuklah senyawa aldehid berupa benzaldehida. Gugus esternya berubah menjadi aldehid. Soal yang ketiga, pada reaksi ini kita menggunakan LiAlH4 atau litium aluminium hidrida, merupakan pereduksi yang kuat. Mekanismenya adalah LiAlH4, Li adalah logam dan Al adalah logam, maka yang bersifat negatif itu adalah hidrogennya. Jadi hidrogenlah yang bertindak sebagai unsur yang paling elektronegatif. Maka dari itu yang melakukan penyerangan adalah hidrogen. Hidrogen melakukan penyerangan terhadap C dari karbonil, sehingga akan terjadi O menjadi negatif dan H akan menyerang C. Kemudian sisanya AlH3 ini akan berikatan dengan O-, sehingga akan membentuk ikatan COAlH3. Kemudian nanti akan terjadi resonansi sehingga ikatan antara C dan O akan putus dan elektron dari N akan balik ke C sehingga terbentuk ikatan lengkap 2. Kemudian N yang telah menyumbangkan elektronnya akan bermuatan positif. Lalu elektron yang ada pada C akan kembali lagi ke N, maka C akan positif. Jika C positif, maka salah satu H akan melakukan penyerangan terhadap C, sehingga akan terbentuk ikatan C, H, dan H. Dari ikatan rangkap berubah menjadi satu. Di sini sebuah amida akan berubah menjadi amina. Yang keempat, reaksi asam karboksilat dengan asam karboksilat lain akan menghasilkan anhidrida. Asam karboksilat direaksikan dengan asam karboksilat akan menghasilkan air, sehingga disebut anhidrida yang oksigennya diapit oleh 2 gugus karbonil. Misalnya ini merupakan sebuah asam karboksilat, direaksikan dengan asam karboksilat maka melepaskan air, maka disebut dengan asetat anhidrida. Sisanya adalah O, adalah ada 2 gugus karbonil yang nantinya akan mengapit O. Misalnya contoh lainnya yaitu asam karboksilat yaitu dikarboksilat direaksikan dengan anhidrida lain, maka gugus OH dan gugus OH yang lainnya pada senyawa dikarboksilat akan melepaskan air sehingga tersisa O. Dan terbentuklah senyawa asam anhidrida atau asetat anhidrida yang ditandai dengan adanya oksigen yang diapit oleh 2 buah gugus karbonil. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.